wabarakatuh. Saya Gabriela Bijaya Mawengkang. Nama saya Nadia Mudiwardana. Saya Kiana Ipa dari Saya Adina Sukmari dari PMR SMP 40 Jakarta. Saya ingin menjawab apa itu COVID-19. COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit pernafasan akut akibat infeksi virus corona. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Penyakit ini baru diketahui awal Desember 2019. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2019. Virus ini terdapat pada hewan yang menular ke manusia dan manusia lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui aerosol di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maira Alisha Zahra. Nama saya Sofia Yuna. Nama saya Ginaci. Saya Kalista dari PMR SMP Negeri 40 Jakarta. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana sih ciri-ciri pasien atau orang yang terkena coronavirus. Yang pertama adalah nafas pendek. Jika dada terasa ketat atau merasa seolah-olah tidak bernafas cukup dalam, itu pertanda untuk bertindak lebih cepat. Ciri yang kedua, demam, yaitu suhu tubuh lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal, yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya adalah batuk. Batuk karena COVID-19 bukan batuk yang biasa. Batuk ini mengganggu dan bisa dirasakan dari dalam dada. Yang keempat, gatal di tenggorokan. Kelima, kelelahan atau pegal-pegal. Dan yang terakhir adalah sesak napas. Sesak napas ini sangat parah karena dada terasa sempit dan akan kesulitan dalam bernafas, sehingga dapat menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rahman Nabila dari Perkenalkan, nama saya Aina Putri. Nama saya Sofina Tapriani. Nama saya Levina Rahmi, saya dari PMR SMP Negeri 40 Jakarta. Apa ciri-ciri pasien yang terpapar COVID-19 ini? virus corona atau dalam bahasa Inggrisnya disebut coronavirus 19 atau COVID-19 ini ditularkan melalui percikan, tetesan, atau dalam istilah medis dikenal sebagai droplet. Dia menyerang saat imun tubuh manusia itu menurun. Yang pertama dimulai dari penularan, kedua menyerang saluran pernapasan, ketiga memanipulasi sel tubuh, keempat menggigil dan sakit di sekujur tubuh, yang kelima mata merah muda, yang keenam ada masalah pencernaan seperti diare. Dan kemudian virus tersebut masuk ke dalam tubuh orang yang berada di sekitarnya melalui mata, hidung, dan mulut. Virus kemudian masuk di jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus corona seperti diketahui dapat bertahan selama beberapa jam di berbagai permukaan seperti kaca, plastik, baja, tembaga, kertas, hingga kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmawati dan nama saya Rutiandra. Nama saya Aurora Octavia Iksan. Saya dari SMP Negeri 40 Jakarta. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang COVID-19 dapat menyerang bagian tubuh apa saja. COVID-19 virus itu tidak hanya menyerang otot paru-paru, namun juga menyerang pembuluh darah. Ia memasuki endotelium atau sel darah yang merupakan garis pertahanan pembuluh sel. Virus ini juga bisa berakit di aliran darah yang dapat menyebabkan masalah besar karena dapat menyebabkan organ-organ vital. COVID-19 itu dapat menyerang tenggorokan, paru-paru, tulang akan terasa ngilu, dan perut. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaki Larkatama Putri. Nama saya Yunita Zahra Astami. Nama saya Safira Budi Ramani dari PMR SMPN Negeri 40 Jakarta. Saya dari PMR SMPN Negeri 40 Jakarta. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terjangkit virus corona. Yang pertama itu mencuci tangan, karena dengan kita rajin mencuci tangan, kita dapat terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Yang kedua,
Yang kedua, hindari kontak secara dekat. Jadi kita harus membatasi diri kita dengan orang lain yang sedang sakit. Yang ketiga, selalu membersihkan perabot yang ada di rumah dan menjaga imun kita dengan cara memakan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulaya Feladana. Saya Farah Akabaya. Nama saya Kecantika. Saya dari PMR SMP 40 Jakarta. Saya dari SMP Negeri 40 Jakarta. Saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyembuhkan jika sudah terkena COVID-19? Seperti yang kita ketahui, infeksi virus corona ini belum ada obatnya, tetapi dokter sudah menemukan beberapa langkah untuk mengurangi gejala dan penyebaran COVID-19 ini. Caranya merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, berikan obat sesuai dengan kondisi si penderita. Yang ketiga itu si penderita bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. 4. Mengonsumsi vitamin, meminum banyak air putih, dan berjemur di pagi hari untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi saya juga akan menjawab apa pentingnya bagi kita. Untuk menghindari penularan penyakit maupun kuman ke diri sendiri maupun ke orang lain. Menurut saya mencuci tangan itu sangat penting karena sekitar 98% kuman yang berada di tubuh kita bersumber dari tangan. Karena tangan adalah bagian dari salah satu tubuh kita yang sering bersentuhan dengan kotoran. Nah, untuk saat ini kita harus lebih sering-sering mencuci tangan setelah memegang benda apapun itu, sebelum makan, sudah makan, memegang benda ataupun yang lain-lain. Nah, itu dia adalah pendapat-pendapat kami selaku anak PMR SMP Negeri 40 Jakarta. Saya selaku perwakilan dari anak-anak PMR SMP 40 Jakarta ingin memberikan sedikit pesan kepada masyarakat dan warga SMP Negeri 40 Jakarta bahwa menjaga kesehatan diri itu sangatlah penting agar kita terhindar dari segala macam penyakit dan virus yang tak sekasat mata. Dan patut diingat bahwa kesehatan itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu, mulailah dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita. Oh ya, jangan lupa social distancing dan tetap di rumah ya. Stay safe semuanya.